wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ini juga sedih lagi kalau saya sekarang ingat ini. Dulu dimaknai gini, saudara, tetapilah tali Allah, Quran, hadis jami'an, dengan berjamaah, berkelompok seperti kita ini. Nah, itu. Lainnya yang tidak bergabung ke kelompok kami berarti wong jobo. Apa nyo? Ini logat Jawa Timur ya, wong jobo. Hum kuffar. Nah, itu. Tetapilah Quran dan hadis dengan berjamaah. Berjamaah, ada yang mimpin, dinamai oleh mereka imam, ada bayatnya, ada janjinya, ada taatnya, ada programnya, macam-macam program, ya. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah seperti orang-orang di luar itu. Masya Allah. Yang benar bagaimana? Ayo kita kembali kepada ayat dengan arti yang sesungguhnya. Yang malam ini poin-poin penting ini kita ingat. Ini perintah Allah, panggilan Allah kepada semua orang iman, kepada semua orang Islam. Dalam ayat sebelumnya, ini ayat 103, dalam ayat sebelumnya 102, Allah memulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang iman, wahai yang merasa iman kepada Allah, kepada kitab Allah, malaikat Allah, kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, qada dan qadar. Hai orang iman, tetapilah Islam. Hablillah itu bisa bermakna Islam. Jami'an, dengan bersatu. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Masya Allah. Ini perintah dalam Islam, saudaraku. Kalau kita punya dasar negara, sila yang ketiga, apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Cocok nggak dengan dalil ini? Cocok, nggak berselisih. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia orang Islam. Sudah benar, sudah didukung. Al-Quran sudah menyuarakan itu, undang-undang kita menyuarakan itu. Sudah tidak ada alasan lagi bagi kita di sisi Allah nanti untuk berpecah belah. Tidak ada alasan lagi. Salah pasti. Salah pasti di sisi Allah. Kita harus bersatu di dalam menetapi tali Allah. Islam ini berjamaah, bersatu. Jangan bercerai-berai. Boleh punya kelompok, tidak dilarang. Tapi bercerai-berai karena membela suatu kelompok, apalagi kelompoknya salah, maka ini ancaman berat dalam agama kita. Ini yang tidak akan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Kata Allah, Muhammad, ketahuilah orang-orang yang memecah belah Islam, agamanya yaitu Islam, wa kanu syi'a, mereka menjadi golongan-golongan ini, golongan-golongan itu, akhirnya berperang sesama Islam, saling bermusuhan bersama Islam, diadu domba, mau sama Islam, pecah belah, tidak ada persatuan. Lasta minhum fi syai', kata Allah, kamu tidak akan termasuk mereka sedikit pun Muhammad. Tinggalkan mereka, orang-orang seperti ini. Jadi betul-betul Islam kita ini mengajak apa? Bersatu, mengajak bersatu. Sampai dalam ayat di sini diingatkan kita oleh Allah setelah Islam. Wadhkuru ni'matallah id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini yang diingatkan para sahabat, orang Madinah khususnya saat itu, sababun nuzul ayat ini. Hei orang Islam, ingatlah dulu sebelum kamu kedatangan Islam, sebelum masuk Islam, tidak ada persatuan, yang ada adalah permusuhan, peperangan antar kelompok, antar kabilah. Di Madinah itu ada namanya suku asli Madinah Khazraj, suku Khazraj, dan sebelahnya Aus, bukan Haus ya, Aus.
Ini sudah ratusan tahun berperang ini, bunuh-membunuh. Tapi setelah mereka masuk Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersatukan. Oleh Allah diperintahkan untuk bersatu, dilarang. Sampai suara-suara permusuhan saja dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Rasulullah. Suara pertentangan dilarang oleh Rasulullah. Islam datang dengan perdamaian. Ingatlah itu nikmat besar dari Allah. Maka kembali tadi bahwa nikmat Islam adalah jalan ke surga kita, kepada rahmat Allah. Jangan disia-siakan, disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Jagalah kebersamaan, jagalah persatuan, jagalah persaudaraan, namanya ukhuwah Islamiyah. Jangan saling membenci, jangan saling menjatuhkan. Itulah Islam kita. Bahkan Allah memerintah dalam ayat yang ketiga di situ, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian wajib tolong menolong atas perbuatan baik dan ketakwaan, dan dilarang mutlak haram bekerja sama saling menguatkan dalam perbuatan dosa dan permusuhan, membesarkan permusuhan. Islam itu datang dengan perdamaian. Coba, sampai ada perang pun dalam Islam, itu alternatif terakhir. Itu dilakukan ketika Islam diserang. Kezaliman terjadi di mana-mana, ketidakadilan terjadi di mana-mana, penjajahan terjadi di mana-mana, dan tidak bisa dihindari. Itu pun kalau sudah terjadi peperangan, dilarang menganiaya. Bagaimana? Sampai saudaraku, orang-orang ini sejarah ya, sejarah yang ditaklukkan oleh Islam, kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka bisa berdamai dengan umat Islam, bisa bekerja sama dengan umat Islam. Orang yang non muslim yang sudah damai bekerja sama, tidak boleh diganggu hak-haknya, nggak boleh. Contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang sudah berdamai dengan umat Islam, maka dia tidak mencium bau surga. Lah coba, sampai segitunya Islam menjaga persatuan. Maka renungkanlah, pikirkanlah, kita selalu bekerja sama yang baik dalam Islam ini, agar menjadi bukti bahwa kita selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.